Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sapuri Musa, SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen dan Model Inovasi Pendidikan. Dan kelompok 4 sendiri yang beranggotakan Sadenoro Dwi Fatarina Supriyanto dan Octavia Nabila Cantika. Di sini ada materi pertama yang akan disampaikan oleh Octavia. Pada Octavia, dipersilakan. Baik, terima kasih Rina telah mempersilakan saya untuk menjelaskan. Jadi, pertama-tama ini ada manajemen inovasi pendidikan. Hakikat manajemen inovasi pendidikan. Menurut Gafar, manajemen pendidikan itu punya arti sebagai proses kerja sama yang sistematis dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Lalu yang pertama ada ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan. Ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, dan sumber daya pendidikan, seperti sumber daya manusia, sumber belajar, serta sumber fasilitas dan dana. Lalu yang kedua, ini ada faktor pendorong inovasi dalam manajemen pendidikan. Berdasarkan pendapat Drucker, bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan yang mendorong pada inovasi dalam manajemen pendidikan antara lain, yang pertama, kondisi yang diharapkan. Kedua, munculnya ketidakwajaran. Yang ketiga, inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses. Yang keempat, ada perubahan pada struktur industri dan struktur pasar. Yang kelima, faktor demografis. Keenam, perubahan persepsi, suasana, dan makna. Dan yang terakhir, ada pengetahuan baru. Lalu yang ketiga, ada analisis akar masalah. Sehubungan dengan tujuan inovasi pendidikan perlu dirancang berdasarkan analisis yang cermat. Yang keempat ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Dalam arti itu kayak kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu, yang terakhir ini ada perencanaan strategi mutu. Strategi itu kan rencana yang menyangkut hal-hal yang pervasif, vital, dan secara terus-menerus penting dalam organisasi. Perencanaan ini biasanya bersifat luas dan jangka panjang. Perencanaan strategi disebut juga formulasi strategi. Faktor penentu keberhasilan dari analisis SWOT itu harus adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana berstandar nasional dan internasional yang berdaya guna dan berhasil guna, lalu terwujudnya iklim kerja yang kondusif, komunikatif, dan harmonis. Adanya nilai-nilai pelayanan prima, adanya sistem organisasi yang mampu menjalankan program kerja lembaga, adanya anggaran, dan adanya evaluasi kinerja. Next, Rina. Lalu, di sini ada konsep manajemen dalam inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan itu serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia dan non-manusia secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan yang telah ditetapkan. Terdapat 5 fungsi manajemen menurut Siagian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang
kegiatan pada masa yang akan datang. Lalu, perencanaan ini juga dibagi lagi menjadi 3, ada perencanaan alokatif, inovatif, dan perencanaan strategi. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian inovasi pendidikan ini usaha untuk kita mengintegrasikan sumber-sumber manusiawi dan manusiawi yang diperlukan dalam satu kesatuan untuk menjalankan kegiatan sebagaimana direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada penggerakan atau motivating. Motivating dalam dunia pendidikan itu memberi motivasi dari kepala sekolah kepada guru-guru atau siswa agar melaksanakan program belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada penilaian atau evaluasi. Penilaian itu proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan efektivitas dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada yang namanya pengawasan. Pengawasan adalah upaya memperbaiki kegiatan untuk memelihara agar pelaksanaan dan hasil kegiatan mencapai sesuai dengan rencana. Lalu, di sini ada bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas, dalam buku panduan manajemen sekolah, jadi ada ini bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Ini substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasarnya itu berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Yang kedua ada manajemen kesiswaan. Ada 4 prinsip dasar. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek. Kondisi siswa sangat beragam. Terus, siswa hanya termotivasi belajar. Lalu, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tapi juga harus ranah afektif dan psikomotor. Yang ketiga ada manajemen personalia. Ada 4 prinsip dasar. Jadi, sumber daya manusia itu komponen yang paling berharga. Sumber daya manusia berperan secara optimal jika dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga, kultur dan suasana organisasi sekolah. Itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Yang terakhir, manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga sekolah dapat bekerja sama. Lalu yang keempat ada manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, seperti mengadministrasikan dana sekolah dan cara melakukan pengawasan, pengendalian staf, serta pemeriksaan. Ini di bidang keuangan ya. Lalu yang kelima ada manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana. Seperti merawat fasilitas, seperti gedungnya, peralatan sekolah, dengan tujuan meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan. Next, Rina. Belum. Lalu ada prosedur inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan program perubahan di lingkungan sekolah. Lalu ada tahapan prosedural program inovasi menurut UDIN tahun 2005. Yang pertama ada tahap permulaan. Tahap permulaan ini dibagi lagi jadi 2. Pengetahuan dan kesadaran. Hal ini merupakan langkah pengenalan program inovasi pada personel sekolah bahwa di lingkungan sekolah terdapat inovasi. Lalu, pembentukan sikap terhadap inovasi. Langkah ini penting untuk mengetahui bahwa inovasi bisa diterima atau tidak. Lalu, ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, guru ditugaskan membuat program inovasi pembelajaran berbasis ICT. Inovasi diterapkan pada salah satu materi pelajaran dulu,
kemudian pada seluruh bagian. Lalu ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi, yaitu merupakan langkah selanjutnya dari inovasi setelah semua anggota lembaga pendidikan mencapai komitmen untuk menerima inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden Rorori. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Octavia. Selanjutnya, ada model inovasi pendidikan. Model inovasi pendidikan ini adalah beberapa model inovasi yang telah digunakan di Amerika Serikat. Sebagai contoh cara menerapkan proses difusi inovasi dalam bidang pendidikan. Untuk memperjelas wawasan tentang model inovasi pendidikan yang baru dan sesuai kondisi serta situasi setempat. Ada beberapa faktor yang harus dipahami yang memengaruhi proses inovasi pendidikan sesuai dengan karakteristik bidang pendidikan. Diperlukan pula perencanaan inovasi pendidikan agar proses inovasi berlangsung efektif dengan panduan petunjuk untuk mengadakan inovasi pendidikan di sekolah. Melalui wawasan luas dan lengkap tentang inovasi pendidikan, diharapkan guru dapat membantu kelancaran proses inovasi pendidikan yang ada di lingkungan kerja. Selanjutnya ada perencanaan dan model inovasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan inovasi pendidikan. Di sini ada penyusunan perencanaan. Penyusunan perencanaan disesuaikan dengan keperluan. Perencanaan untuk inovasi yang akan menjangkau wilayah nasional berbeda dengan perencanaan untuk inovasi yang akan diimplementasikan di suatu tempat lembaga pendidikan tertentu. Lalu yang kedua ada hubungan antara suatu sistem dengan lingkungan. Dan dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, hubungan reaktif adalah sistem secara kontinu atau berkesinambungan mengadakan respon terhadap kekuatan atau tekanan dari luar. Yang kedua ada hubungan proaktif. Di sini artinya sistem memegang peranan sebagai pengambil inisiatif untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan secara aktif berusaha mencari sumber dari lingkungannya. Dan yang ketiga ada hubungan interaktif. Artinya, pertumbuhan dan pengembangan atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan. Maksudnya di sini adalah untuk keberhasilan inovasi diperlukan perencanaan yang matang. Ibrahim mengungkapkan elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Yang keenam, menemukan alternatif pemecah masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif pendayagunaan sumber daya yang ada. Yang kedelapan, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pendayagunaan sumber daya. Menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah. Yang kesembilan, menentukan alternatif pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. Selanjutnya ada model inovasi pendidikan berdasarkan hasil pendidikan di Amerika Serikat. Terdapat 3 model inovasi pendidikan, yaitu yang pertama ada model penelitian. Artinya, model penelitian, pengembangan, dan difusi model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Dan yang kedua ada model pengembangan organisasi. Maksudnya adalah ini itu lebih berorientasi pada organisasi daripada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan
dan difusi. Model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah tidak hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah juga hendak mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Dan terakhir ada model konfigurasi. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, ada faktor konfigurasi. Artinya, menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politiknya. Dan ada 4 konfigurasi, yaitu individu, kelompok, lembaga, dan kebudayaan. Yang kedua, ada hubungan. Maksudnya hubungan di sini adalah hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Yang ketiga ada lingkungan, yaitu cara keadaan lingkungan sekitar menjadi tempat penyebaran inovasi. Dan yang terakhir ada sumber. Sumber yaitu yang tersedia bagi inovator dan penerima dalam proses transisi dalam penerimaan inovasi. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.